nama saya Arifan Isautekia dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 21804244 kelas C21 mahasiswa angkatan 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah pengantar manajemen dengan materi manajemen konflik. Topik yang akan saya bahas pada siang hari ini yaitu ada pengertian manajemen konflik, penyebab manajemen konflik, tipe manajemen konflik, jenis manajemen konflik, fungsi manajemen konflik, metode pengelolaan manajemen konflik, penyelesaian manajemen konflik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pengertian manajemen konflik. Pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Pertama, menurut Howard Cross tahun 1933, yaitu langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang menghasilkan sesuatu. Kemudian menurut Meigeri tahun 1980, yaitu proses atau perencanaan bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Yang ketiga yaitu menurut Johnson dan Johnson dalam Farida tahun 1996, yaitu menghadapi dengan digunakan religiositas dasar manajemen konflik, yaitu withdrawing, forcing, smoothing, compromising, dan confronting. Dan yang terakhir yaitu menurut Farida tahun 1996, yaitu dominasi, menyerah, menarik diri, negosiasi, intervensi dari pihak ketiga. Kemudian kesimpulan dari pengertian manajemen konflik yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan usaha tertentu yang menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada penyebab manajemen konflik. Penyebab utama manajemen konflik yaitu pertama, perbedaan kepentingan, yang kedua, perbedaan pengertian atau pemahaman, yang ketiga, perbedaan cara pandang, yang keempat, ketidakjelasan tujuan, yang kelima, perbedaan peraturan yang dianut, dan yang terakhir yaitu perubahan situasi. Kemudian penyebab utama konflik ini akan mempengaruhi jenis strategi penyelesaian dan pencegahan konflik. Selanjutnya ada konflik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu kegagalan komunikasi yang dikarenakan oleh beberapa penyebab. Pertama, salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat. Yang kedua, bahasa yang sulit dimengerti. Yang ketiga, informasi yang mendua dan tidak lengkap. Yang keempat, gaya individu manajer yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua yaitu masalah hubungan pribadi atau dari pihak yang berkepentingan, dikarenakan beberapa penyebab yaitu pertama, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperintah oleh jabatan. Yang kedua yaitu perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Yang ketiga yaitu kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu struktur organisasi yang bermasalah, dikarenakan oleh beberapa penyebab yaitu pertama, pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan sistem penilaian yang bertentangan. Yang kedua yaitu persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan. Kemudian kesimpulannya yaitu konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Kemudian faktor penyebab manajemen konflik. Pertama, faktor manusia ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Personel yang mempertahankan peraturan secara kaku dan timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistik, temperamental, sikap fanatik, dan yang terakhir sikap otoriter. Kemudian faktor kedua yaitu persaingan dalam menggunakan sumber daya, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, interpendensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, kekaburan yurisdiksional, masalah status, dan yang terakhir yaitu hambatan komunikasi. Selanjutnya ada tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Pertama, akomodasi, yang kedua avoiding, yang ketiga conglomeration. Akomodasi merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Kemudian ada avoiding. Avoiding merupakan sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya.
Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar konflik. Kemudian conglomeration. Conglomeration merupakan kombinasi atau campuran dalam menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan tipe-tipe di atas. Tentunya cara ini lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Kemudian ada compromising. Berbeda dari akomodasi, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Kemudian cara ini dapat memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu pertama, separasi, adrasi, menyokong, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Kemudian arti separasi yaitu pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Kemudian atrasi yaitu pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Selanjutnya mengambil keputusan yang berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana tapi berpegang pada aturan yang berlaku. Kemudian menyokong merupakan memberi imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tapi bergantung pada pihak masing-masing yang menyelesaikannya. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.